Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 850 billion dollar atau turun sekitar 1,21%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.900-an, Ethereum 1.272, BNB 288, XRP 0,38, Dogecoin 0,09, Cardano 0,31, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,9 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Anchor confirms exploit ask for immediate trading hold. Jadi, ini adalah breaking news, guys. Harusnya kalian juga pernah dengar yang namanya Anchor Protocol. Salah satu platform DeFi yang termasuk cukup besar, mereka mengkonfirmasi bahwa mereka tereksploitasi dan ada seorang hacker yang mencoba untuk minting sebesar 20 triliun dalam bentuk ABNBC. Dan mereka udah berhasil untuk cash out sebesar 5 juta USDC. Karena hal tersebut kemudian terdeteksi, Anchor Protocol secepatnya meminta para exchange untuk menyetop trading dari ABNBC ini. Jadi, walaupun gitu ya, mungkin masalahnya sudah terselesaikan di sini, artinya sekarang hackernya nggak bisa lagi cash out. Tapi dengan adanya berita-berita seperti ini, oke, ketika keadaan market masih dalam keadaan extreme fear, ini tentunya sangat tidak membantu. Karena kalau misalnya kita sering banget mendengar berita-berita bahwa terjadi hacking di platform A, platform B, platform C, kemudian ada juga yang bangkrut ini dan itu, tentunya ini akan membuat banyak sekali orang-orang pada ketakutan lagi untuk masuk ke cryptocurrency. Dan tentunya itu bukan hal yang kita harapkan. Tapi ya apa boleh buat guys, nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Ini tentunya adalah sebuah hal yang pengen kita hindari berikutnya. Jangan sampai banyak lagi platform-platform yang mendapatkan hal yang serupa. Dan so far sih belum ada laporan bahwa nasabah dari Anchor Protocol itu terdampak dari hal ini. Tetapi sekali lagi guys, dengan adanya informasi-informasi seperti ini, kalaupun kalian memang nekat untuk tetap memakai platform DeFi, pastikan ya uangnya adalah uang yang sudah kalian siap untuk kehilangan guys. Oke? Karena kita nggak tahu kalau misalnya sewaktu-waktu akan terjadi eksploitasi atau tidak di platform yang kalian pakai. Tentunya saya tidak harapkan terjadi, tapi kita perlu aware bahwa resiko itu ada. Jadi saran saya tentunya adalah paling amannya sudah deh kalian beli satu cold wallet seperti Ledger guys. Taruh aset kalian sebagian besar di sana. Sisanya kalau misalnya kalian mau taruh di platform apapun, misalnya exchange atau DeFi, terserah kalian. Tapi sebagian besarnya kalian taruh di cold wallet supaya lebih aman. Gitu ya. Ini kembali menjadi reminder untuk kalian semua. Oke, kemudian kita sekarang pengen melihat guys, karena kita sudah masuk di bulan Desember. Kita pengen cek kira-kira secara historis bulan Desember itu menjadi bulan yang baik atau buruk nih untuk Bitcoin. Kalau kita lihat data historisnya, kalau Desember itu ada dari tahun 2010 guys. Dari 2010 hingga 2021 gitu ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali warna hijau, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 yang merah. Tetapi menariknya guys, kalau misalnya kita lihat ya, pergerakan di tahun 2021 dan 2022 itu cenderung mirip loh guys. Walaupun mungkin ada 1-2 bulan yang berbeda ya. Di sini kita lihat kuartal pertama itu menjadi kuartal yang baik, oke, 2021. 2022 juga cenderung sama ya, kuartal 1 masih oke. Kuartal 2 parah banget. April, Mei, Juni itu merah semuanya, oke. Kuartal 3 mendingan gitu ya. Di sini ada 2 hijau, 1 merah. Di sini ada 1 hijau, 2 merah. Kemudian kuartal 3 kalau kalian perhatikan Oktober sama-sama hijau gitu ya. November sama-sama merah.
Dan Desember kita nggak tahu nih. Menurut kalian gimana guys? Apakah Desember ini kita juga akan kembali melihat market closing dalam keadaan merah gitu ya? Kita tentunya merindukan gitu ya hal-hal semacam ini guys. Seperti yang terjadi di tahun 2020 di mana November Desember itu kita naik rata-rata 40-an%. Oke. Walaupun tentunya sekarang harapan tersebut probability-nya cukup kecil, tapi tidak ada salahnya untuk berharap gitu kan. Dan Desember typically ya bulan yang oke lah ya guys ya, bukan yang terbaik tapi bulan yang oke. Karena kalau kita bicara soal statistik, kita melihat dalam 12 tahun terakhir itu 7-nya warna hijau, oke, 5-nya warna merah. Jadi statistik masih lebih banyak kita melihat Desember itu menjadi bulan yang baik untuk cryptocurrency. Dan secara overall gitu ya, kalau misalnya kita melihat Desember ini juga merah, katakanlah kita asumsikan merah gitu ya, maka berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di tahun 2022 berarti kita mendapatkan 8 bulan itu dalam keadaan merah. Oke, dan ini adalah salah satu tahun terburuk harusnya guys. Karena sebelum-sebelumnya mungkin kita bisa cek juga ya, kayak mungkin 2014 kan banyak yang merah juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 2014 itu cuma 7 bulan. 2018 juga terlihat cukup buruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi rekor paling parah itu sepertinya di 2018 ya guys, dimana kita mendapatkan ada 9 bulan di tahun itu berwarna merah. Oke, kalau di 2022 Desember ini kita juga mendapatkan warna merah, maka ini adalah tahun yang terburuk kedua. Ini karena kita udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya merah lagi, ya berarti kita 8 bulan. Oke. Jadi ya kita bakalan lihat guys, dalam 1 bulan terakhir ini di tahun 2022 apakah pada akhirnya Bitcoin bakalan kasih kado manis kepada investor dengan at least gitu ya mendapatkan relief rally mungkin ke sekitaran area 20 sampai 25 ribu. Let's see. Berikutnya, ini cuma sebagai reminder saja untuk kalian bahwa kita sudah berada di hari Jumat, sehingga nanti akan ada sekitaran 430 juta dolar dalam bentuk Bitcoin option expiry. Ketika ada hal ini terjadi, biasanya pergerakan akan sedikit zigzag gitu ya, sama seperti ketika ada event kemarin itu kita melihat data PCE Price Index itu membuat market bergerak volatil walaupun cuma sejenak ya guys, naik dan turun. Itu membuat sebenarnya para sellers maupun buyers itu terlikuidasi guys. Terutama mereka-mereka yang memakai leverage yang sangat besar. Nah, hal yang serupa juga bisa terjadi di hari ini. So, teman-teman yang memang merupakan short-term trader wajib aware akan adanya hal ini. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita lihat dari segi data on-chain-nya sendiri, di sini adalah accumulation trend score by cohort. Intinya ini pengen menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh para pelaku Bitcoin sekarang. Mulai dari yang kecil-kecilan gitu ya, mempunyai kurang dari 1 Bitcoin, yang 1 sampai 10 Bitcoin, 10 sampai 100, 100 sampai 1000, dan seterusnya. Yang paling tinggi ini lebih dari 10.000 Bitcoin alias pausnya gitulah. Nah, kalau misalnya kita perhatikan gitu, biasanya ketika kita mencapai area yang sangat low, itu kita akan menemukan semuanya berada dalam keadaan biru. Oke, semakin biru warnanya dan semakin gelap birunya, itu berarti akumulasinya semakin kencang, guys. Oke, dan ini terjadi beberapa kali sebelumnya. Ini datanya dari 2018 sampai sekarang. Di Desember 2018, ketika kita melihat fase kapitulasi pada saat itu, kita melihat hal yang menarik terjadi gitu ya. Dari yang retail sampai paus, itu cenderung semuanya melakukan akumulasi. Terutama kalau kalian lihat ini di bulan Desember ya, Desember 2018 menjelang Januari 2019. Ini cenderung semuanya dalam keadaan biru. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya di sini kita masih melihat ada yang cenderung merah di sini gitu kan, di mungkin bulan November, di sini juga sama, di sini juga sama, tapi sisanya ketika kita masuk ke akhir Desember menjelang Januari itu cenderung semuanya hijau. Oke, dan ini menandai bottom pada saat itu. Tidak berbeda juga ketika kita melihat di Maret 2020 ketika kita crash yang diakibatkan oleh Black Swan event COVID-19. Pada saat itu kita juga melihat hal yang serupa terjadi di mana dari para
ikan teri sampai paus itu semuanya berada dalam keadaan akumulasi. Jadi kita mendapatkan ada sedikit blok di sini, oke? Di mana cenderung kebanyakan itu akumulasi terjadi. Di sini kan juga sama gitu ya. Walaupun ada sesekali kita melihat merah, tapi secara overall kita melihat itu cenderung melakukan akumulasi. Nah, hal yang serupa juga kalian bisa lihat di sini, cuman di sini ya wajar karena kita melihat pergerakannya sangat masif ke atas, jadi orang-orang mungkin berlomba-lomba untuk melakukan buy dan akumulasi. Dan ini kita tidak akan hitung, kita cuma pengen lihat ketika harga lagi drop gitu ya. Nah, yang terjadi di sini juga sama, di Juni 2022. Kita juga mendapatkan hal yang serupa dengan yang terjadi di Maret 2020 dan Desember 2018. Di mana dari ikan teri sampai paus itu cenderung setuju untuk melakukan akumulasi, sama-sama akumulasi. Dan ini juga sebenarnya guys, bisa jadi menunjukkan bahwa kalau kemarin misalnya FTX itu tidak sampai crash, bisa jadi kita tidak akan pernah jebol dari support di sini dan justru mungkin udah berada di sekitaran area 28 sampai 30 ribu. Tapi apa mau dikata gitu ya, kita nggak bisa prediksi bahwa kemarin FTX tiba-tiba dinyatakan bangkrut, oke? Dan banyak sekali contagion yang terjadi yang membuat kita melihat market kemudian sell off lagi dan menuju ke sekitaran area 15-an ribu. Tetapi kali ini kita juga melihat hal yang sama kembali terjadi, di mana dari yang teri sampai yang paus itu dalam keadaan akumulasi yang sangat berat. Karena di sini kalau kalian perhatikan, trend score-nya itu cenderung mendekati 1, guys. Oke, ini karena biru gelap semua di sini. Oke. Ini kalau misalnya kalian bandingkan, mungkin serupa dengan yang terjadi di sini nih, guys. Nah, di sini. Karena sisanya kalau kalian lihat, ini mungkin biru gelap tapi nggak semuanya gitu kan. Di sini juga sama, biru gelap ada tapi nggak semuanya. Kalau yang di sini itu biru gelap full gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang sudah banyak orang beranggapan bahwa harga Bitcoin sekarang itu terlalu cantik untuk dilewatkan gitu guys. Jadi mereka sama-sama melakukan akumulasi. Dan saya pribadi setuju dengan hal tersebut gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, setelah kemarin kita melihat ada data Core PC Price Index, ini kalau nggak salah candle-nya yang ini, guys. Oke. Ini kemungkinan bakal menyebabkan banyak sekali likuidasi orang-orang yang mencoba untuk menebak arahnya kemana gitu ya. Atau orang-orang yang terjebak FOMO ketika mungkin ngelihat ngepump yang terjadi di sini. Oke, ketika itu saya masih live. Dan saya sampaikan pada saat itu, saya agak curiga gitu, apakah ini cuma trap dan kemudian kita akan didam lagi ke bawah. Dan untuk sementara gitu, yang bisa kita lihat secara pure price action adalah senario yang kemarin udah pernah kita bahas juga, salah satunya adalah, kalau misalnya ternyata kita kembali breakdown di bawah 17.000, oke, dan kemudian consolidate, maka ini bisa jadi peluang bagi saya untuk masuk short. Oke, konfirmasinya simple saja, kita kembali reclaim di bawah area ini, plus kita break di bawah area trendline di sini. Dan kedua hal itu sudah kita lakukan, guys. Oke? Dan kalau misalnya kalian jeli, maka kalian bisa temukan setup yang ada di sini. Yaitu adalah breakdown dari trendline. Oke? Berarti kita mendapatkan beberapa konfirmasi. Pertama bisa jadi yang terjadi di sini adalah fake out karena kita kembali reclaim di bawah 17.000. Plus kita breakdown dari trendline di sini. Dan kita mendapatkan retest. Jadi ini ada peluang bagi saya untuk short tadi, guys. Oke, kalau kalian sudah sempat masuk, saran saya secepatnya geserlah stop loss kalian ke arah entry. Oke, target paling dekatnya di sebelah mana? Target paling dekatnya akan ada di sekitar 16.200. Kalau ini sampai jebol, maka ini bisa menjadi jackpot gitu guys. Kenapa? Karena kalau kita jebol dari area di sini, maka kita berpotensi jebol juga dari potensial apa nih guys? Ini bisa jadi adalah sebuah head and shoulder. Gitu ya. Dan ini adalah kemungkinan neckline-nya di sekitaran area di sini. Jadi kalau misalnya kita ukur secara teknikal gitu ya, maka kurang lebih targetnya bisa aja nyampe ke sekitaran 16.200. Oke, dan kalau kita sudah kembali lagi di bawah area 16.500 di sini, bagi saya chance-nya cukup besar bahwa kita akan langsung menuju lagi ke area low terakhir di 15.700. Jadi ini adalah target terakhirnya menurut saya. Oke, karena kita nggak tahu apakah kali ini kita sudah akan benar-benar jebol ke bawah, oke, untuk membentuk lower low baru, ataukah dari sini kita akan kembali bounce dan membentuk konsolidasi yang lebih lama. Cuma pada intinya saya sudah sempat masuk short di sini ketika kita melakukan kedua hal yang tadi saya sebutkan, kita reclaim di bawah 17.000 plus kita breakdown dari trendline.
Tapi saya ingatkan sekali lagi, secepatnya geserlah stop loss kalian ke area entry untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Dan untuk invalidasinya tentunya adalah kalau kita kembali mampu break di atas area ini. Dan kemudian kita consolidate. Ini bisa jadi kita atau saya akan flip kembali ke arah bullish dan saya akan menargetkan ke sekitaran area 18.000. Nah, kenapa kemarin saya sampaikan di video bahwa untuk kalian-kalian yang belum sempat masuk buy itu jangan sekarang gitu masuknya. Kenapa? Karena sekali lagi sudah ada indikasi bearish divergence tercipta di sini. Oke? Dan saya sampaikan kemungkinan kita bisa melihat push terakhir ke atas sebelum kita terkoreksi. Dan koreksinya nanti akan menentukan, saya sampaikan. Antara kita akan reclaim di bawah 17.000 lagi, oke? Atau kita akan terkonsolidasi di atas area ini yang bisa jadi dimanfaatkan untuk menjadi buy setup. Tapi ternyata senario yang satunya yang terjadi, yaitu adalah kita reclaim di bawah 17.000 dan kita juga break dari trend line yang kemarin kita sudah bahas, dan itu akan menjadi sell setup bagi saya. Jadi, saya rasa untuk sementara gitu ya, guys. Selama kita bertahan di bawah 17.000 di sini, maka saya bisa expect Bitcoin untuk at least kembali meretest ke sekitaran area 16.600 sampai 500-an di sekitaran sini. Oke, minimal gitu ya. Kalau ini mampu kita jebol juga, tentunya ini adalah sebuah berita baik untuk para sellers, karena kemungkinan kita bisa aja langsung menuju ke sekitaran area low lagi di sekitaran sini. Oke, tergantung nanti pergerakan turunnya seperti apa, guys. Kita pengennya tentunya modelnya lebih impulsif, oke, seperti ini. Kalau cenderung penurunannya korektif, impulsif itu pengennya kayak gini, guys. Nah, ini impulsif gitu kan. Kalau penurunannya cenderung korektif gitu ya, maka dari sini mungkin saya akan menaikkan take profit-nya gitu. Area take profit-nya akan saya naikkan karena berarti kita melihat indikasinya bahwa sellers itu tidak sekuat yang kita kira. Jadi itu aja sih guys yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye.